Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para penonton semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosa Putra Salsabila dari kelas PBS 6C, dengan NIM 185231256. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional mengenai Islamic Finance dan kontekstual pada bank syariah di Indonesia. Judul jurnal yang saya ambil adalah The Practice of Sharia Governance in Islamic Banking and Finance, A Study of Islamic Banks in Bangladesh. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah praktik tata kelola syariah dalam perbankan dan keuangan Islam, studi bank Islam di Bangladesh. Jurnal ini diambil dari International Journal of Management and Applied Research, 2019, volume 6, nomor 4. Jurnal ini ditulis oleh Riyazuddin Ahmed dan Muhammad Saifullah bin Muhammad. Jurnal ini diterima pada tanggal 26 April tahun 2019, dan sempat direvisi tanggal 3 Juli tahun 2019, kemudian diterima kembali tanggal 30 September tahun 2019. Nomor ISSN dari jurnal ini adalah 2056757X. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi praktik syariah dan tata kelola perusahaan bank syariah di Bangladesh dan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh bank. Untuk mencapai tujuan dari jurnal ini, pertanyaan penelitian berikut perlu dijawab. 1. Apa prinsip-prinsip syariah yang menjamin tata kelola syariah yang baik? 2. Apa praktik Bank Islam Bangladesh saat ini yang memastikan tata kelola syariah dipertahankan? 3. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh bank-bank Islam di Bangladesh dalam memastikan tata kelola dan kepatuhan syariah? Berikut ini adalah pemaparan hasil penelitian. Tata kelola syariah. Islamic Financial Services Board, IFSB, mendefinisikan sistem tata kelola syariah sebagai seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana IV memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas penerbitan pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi dan tinjauan kepatuhan syariah internal. Isu pertama menyangkut pengawasan independen. Pada prinsipnya, Dewan Syariah adalah badan independen yang meninjau dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan Islam. Isu kedua menyangkut akuntabilitas IV, yang dapat diamati dalam pengaturan kelembagaan dan organisasi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat oleh Dewan dan dengan demikian Dewan harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal memadai. 3. Transparansi. Isu terakhir berkaitan dengan pengungkapan semua informasi yang relevan mengenai operasi keuangan Islam. Selain meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, pengungkapan dapat menjadi sarana untuk mengatasi kekhawatiran publik atas stabilitas keuangan. Praktik tata kelola syariah saat ini di Bangladesh. Dalam studi kasus Islami Bank Bangladesh Limited, IBBL, Ullah dan Hanam menemukan bahwa kinerja keuangan yang baik dari IBBL sebagian besar didorong oleh kepatuhan syariah. Namun, tidak semua bank Islam di Bangladesh mematuhi hukum syariah. Ullah mengevaluasi 4 bank syariah terpilih di Bangladesh dan menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah bervariasi di antara bank syariah yang dipilih karena kurangnya auditor yang berpengetahuan,
kurangnya kerangka kelembagaan dan komitmen yang tidak memadai untuk kepatuhan syariah. Tantangan tata kelola syariah di Bangladesh. Untuk bersaing dengan bank konvensional dalam ekonomi digital, IKI harus menyesuaikan fungsinya sejalan dengan praktik perbankan modern. IFI di seluruh dunia menghadapi tantangan terhadap tata kelola syariah dalam berbagai tingkat, tetapi sebagian besar di tingkat organisasi. Di Bangladesh, bagaimanapun, IFI menghadapi tantangan untuk kepatuhan syariah di semua tingkatan. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah adanya jawaban dari pertanyaan yang dijabarkan lengkap dalam penelitian ini. Sedangkan kelemahan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara sehingga cukup sulit digunakan oleh subjek penelitian dan dalam pengambilan datanya dibutuhkan waktu yang lama, tidak seperti pada metode kuantitatif. Kesimpulan penelitian. Kekurangan kerangka peraturan dan pengawasan yang jelas bagi lembaga keuangan Islam untuk berfungsi secara efektif sesuai dengan prinsip syariah. Studi ini juga menemukan bahwa kekurangan sarjana syariah tetap menjadi hambatan untuk kepatuhan syariah. Konteks jurnal dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia pada masa kini. Kerangka peraturan dan pengawasan yang jelas untuk berfungsi secara efektif sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin penerapan di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan di Bangladesh. Dan memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan dan pelatihan. Selain membentuk Dewan Penasihat Syariah Nasional untuk memantau aktivitas perbankan dan keuangan Islam juga diterapkan di Indonesia. Demikianlah proposal skripsi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tekan like jika suka, jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun. Dan jangan lupa subscribe channel ini.